Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erwin Saputra. Baiklah, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang materi yang paling disukai oleh para siswa, bahkan mahasiswa, yaitu limit tak hingga trigonometri. Anak-anak Bapak sekalian, kemarin kita sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan limit trigonometri. Lalu Bapak juga sudah ajarkan apa itu yang dimaksud dengan limit tak hingga. Dan bagaimana cara menentukan nilai limit trigonometri dan limit tak hingga. Dan pada kali ini pertemuan kita adalah limit tak hingga trigonometri. Ini seperti gabungan limit tak hingga dengan limit trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian limit tak hingga trigonometri. Dan yang kedua, menentukan nilai limit tak hingga trigonometri. Oke, Bapak langsung aja. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan pertama, Bapak sudah ajarkan bagaimana mencari limit trigonometri. Rumusnya itu kan seperti ini dia. Limit X menuju 0, jika sin AX di bawah juga AX, maka ini sama dengan AX per sin AX, ini hasilnya adalah 1. Jadi contohnya nanti seperti ini dia. Limit X menuju 0, berarti di sini misalnya sin 2X per 2X ini sama dengan 1. Kalau di sini 2X, di sini 2X, maka ini sama dengan 1. Lalu yang kedua, untuk tangen, limit X menuju 0, tangen AX per AX, ini sama dengan limit X menuju 0, AX per tangen AX sama dengan 1. Nanti ketika kita menyelesaikan limit tak hingga trigonometri, itu berkaitan dengan rumus 1 dan rumus 2. Lalu rumus 3, ini kita nanti akan memisalkan. Misalkan gini, Y sama dengan 1 per X, 1 per X, Y sama dengan 1 per X ini ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y, kan tinggal dibalik dia. Jika X-nya menuju tak hingga, jadi kalau misalnya di sini X-nya menuju tak hingga, supaya X-nya ini menuju tak hingga, maka Y-nya kan harus menuju 0. Bapak kasih contoh seperti ini, nak. Ini contoh ya. Limit X menuju tak hingga. Misalkan Bapak buat di sini sin 3X per X. Sebenarnya kita jawab aja langsung 3 boleh gitu, tapi kita pakai prosedur ini. Yang pertama, kita buat pemisalan X itu ini. X itu sama dengan 1 per Y, atau Y itu sama dengan 1 per X. Jika X-nya menuju tak hingga, ini, jika X-nya menuju tak hingga, berarti Y-nya kan menuju 0. Jadi di sini kalau hasilnya dia tak hingga, maka Y-nya kan harus 0 dia. Berarti 1 dibagi 0 itu kan tak terhingga. Maka ini bisa kita ganti menjadi seperti ini dia, nak. Limit Y menuju 0, berarti yang X menuju tak hingga, kita ganti dengan Y menuju 0, sin 3X. X-nya ini kita ganti. Tadi X-nya apa? 1 per Y. Berarti ini jadinya sin 3, 1 per Y. Berarti 3 per Y. Per X-nya itu diganti 1 per Y. Sampai sini jelas kan, nak? Berarti X-nya ini diganti dengan ini dia, 1 per Y. Maka yang di atas, kalau kita kali silang, nanti jadinya seperti ini dia. Limit yang ini nanti ke sini. Berarti limit Y menuju 0, berarti sin. Jadi Y-nya ini bukan yang di sini, bukan dikali ini. Ini seolah-olah yang ininya sama ini dia. Berarti 3Y per Y. Kan jadinya seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, maka kita kan tinggal tentukan hasilnya saja. Berarti ini kan jawabannya. Sama dengan 3. Itu untuk limit trigonometri kan kita sudah jelaskan. Kalau bentuknya seperti ini, kita ambil yang koefisiennya saja. Gitu. Oke, ini dia ya, Nak ya. Contohnya, catatan yang keempat, hasil limit itu tidak boleh terjadi 0/0. Ini yang perlu kita catat dan kita pahami. Limit itu tidak boleh terjadi 0/0. Kalau limit itu boleh terjadi 0/0, maka semua hasilnya nanti 0/0. 0/0 ini kan bilangan tak tentu. Bapak kira ini paham, ini teorinya untuk limit tak hingga trigonometri. Di sini Bapak akan kasih beberapa soal untuk pemahaman kita memahami tentang limit tak hingga trigonometri. Oke, untuk soal pertama, nah seperti ini dia. Nilai limit X menuju tak hingga 3X ditambah sin 1/X. Jadi, masih ingat tadi? Tadi kita buat X itu sama dengan 1/Y. Maka ini ekuivalen dengan Y itu sama dengan 1/X. Jadi kalau seandainya X-nya itu menuju tak hingga, anggap aja X-nya sama dengan tak hingga, maka ini Y-nya itu harus menuju 0. Jadi kalau di sini ya Y-nya 0, X-nya kan berarti tak hingga 1 dibagi 0. Maka Nak, yang ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0, lalu 3X-nya. X-nya ganti dengan 1/Y, berarti 3/Y. Ditambah sin 1/X itu apa? Y. Ini dia, 1/X itu adalah Y, berarti sin Y. Ini dia. Kalau sudah seperti ini, kita langsung substitusikan. Berarti ini sama dengan jadi 3/0. Y-nya itu kan ganti dengan 0. Ditambah dengan sin 0. 3 bagi 0 itu berapa? Tak hingga. Tambah sin 0 itu berapa? 0. Maka jawabannya adalah tak hingga. Ini dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, Bapak kira paham untuk nomor 1? Ini masih kategori mudah. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Oke, ini masih sama kasusnya. Jadi, kasusnya itu masih sama. X itu sama dengan 1/Y, ini sama dengan, Y itu sama dengan 1/X. Berarti kalau X-nya dia tak hingga, maka Y-nya ini menuju 0. Ini Bapak ulang-ulangi supaya kita ingat ya, Nak ya. Oke, selanjutnya berarti ganti nih, X menuju tak hingga itu ekuivalen dengan Y menuju 0. Berarti limit Y menuju 0 ini tetap 2 ditambah dengan cos. Ini kan sama saja dengan cos 4 dikali 1/X. 1/X-nya itu apa? 1/X itu adalah Y. Berarti cos 4Y. Lalu kita tinggal substitusikan, berarti sama dengan 2 ditambah cos 4 dalam kurung 0. Maka ini 2 ditambah cos 4 kali 0 adalah 0. Oke, selanjutnya cos 0 itu berapa? 1. Maka jawabannya adalah 3. Maka jawabannya adalah D. Oke, saya kira, Bapak kira paham untuk soal nomor 2, Nak? Limit tak hingga trigonometri. Sepertinya lebih mudah ini ya. Oke, next. Nah, ini masih sama kasusnya. Berarti X itu sama dengan 1/Y. Ini sama dengan Y itu sama dengan 1/X. Oke, ini kita tinggal ganti. Berarti limit, oke di sini tadi, kalau X-nya menuju tak hingga, berarti Y-nya itu menuju 0. Berarti limit Y menuju 0, tangen 1/X itu diganti dengan Y, berarti tangen Y dikurang X itu 1/Y. Setelah ini kita tinggal substitusikan, Y-nya sama dengan 0, berarti tangen 0 dikurang, ini 0 derajat berarti kan, 1/0.
Tangent 0 berapa? Tangent 0 itu adalah 0. Pak. Dikurang 1. Kak Inga. Tangent 0 berapa, nak? 1 Nol, per 0? Pak. Kak Inga ya? Enggak, Pak. Berarti jawabannya minus? Kak Inga. Gampang nggak, nak? Halo? Gampang, Pak. Gampang, nak? Gampang? Lumayan, Insya Allah, Pak. Pak. Gampang kan? Ya, insya Allah, Pak. Oke, nih, nomor 4. Di sini ada 10 soal kok. Bapak ulang lagi lah ini ya. Ini harus diingat-ingat nih. Berarti X sama dengan 1 per Y. Ini Bapak ulang-ulang supaya kita langsung terekam. Y sama dengan 1 per X. Berarti kalau X-nya itu menuju Kak Inga, maka Y-nya itu menuju 0. Berarti ini kita bisa rubah. Berarti limit Y menuju 0, sin dalam kurung 1 per X jadi Y dikurang, ini tadi habis, 180 dibagi dengan 3 itu adalah 60, lalu dikali dengan 4 itu adalah 240. Berarti ini 240 derajat. Oke, kalau udah seperti ini kan dimasukkan aja. Tinggal substitusikan. Sin, berarti kan 0 dikurang dengan 240 derajat. Berarti sama dengan, ini kan jadi gini dia, sin dalam kurung minus 240. Masih ingat rumus ini kan, nak? Kalau dia misalnya sin min A, ini selalu negatif. Sin A. Lalu kalau dia misalnya tangen min A, ini negatif. Ini kelas 1 nih, udah diajarkan. Lalu kalau cos min A, ini jadinya positif. Nanti bisa cek ya. Maka ini jadinya kan negatif, berarti negatif sin 240. 240 itu ini berada di kuadran 3 kan? Kuadran ketiga itu berarti tandanya asal saja tahu caranya, berarti tandanya negatif. Berarti sama dengan negatif sin 240 itu di kuadran ketiga sama dengan sin 180 ditambah berapa? 240. Berarti 180 tambah 60. Oke, berarti ini dia. Berapa sin 60? Sin 60 itu adalah setengah negatif ya. Negatif. Karena kan posisinya di kuadran ketiga. Berarti negatif kali negatif, dia positif. Berarti setengah akar 3. Maka jawabannya adalah B. Ini ya. Paham ya untuk nomor 4? Oke, next. Next, nomor Pak. 5. Next. Lanjut. Oke, Pak. Lanjut, Lanjut. Pak. Enggak, pertanyaannya paham nggak, Dina? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Oh, nanti kalau evaluasi pembelajaran nanti di psikologi kalau enggak nilai 100 awas nanti ya. Oke, ini masih sama nih, Bapak ulangi lagi nih. X sama dengan 1 per Y. Ini ekuivalen dengan Y sama dengan 1 per X. Lalu kalau X-nya itu menuju tak Inga, maka Y-nya itu harus menuju 0. Berarti ini kita ganti limit Y menuju 0, 2X kuadrat. Ini agak susah nih. Ini soalnya sepertinya salah ini, seharusnya gini nih, supaya hilang dia. Berarti 1 per X ini juga dikalikan dengan X. Kalau nggak ada jawaban. Oke, kita cek. 2X kuadrat, X-nya ganti dengan Y, berarti kan 2 per Y kuadrat. Ya kan? Iya, Pak. Tangen 1 per X itu adalah Y. Dikurang 1 per Y, baru dalam kurung dia. Lalu sin 1 per X itu adalah Y ditambah dengan Y. Ini dia baru per, ini 1 per Y. Lalu cos, ini kan sama aja dengan 2 dikali 1 per X. 1 per X ini apa? 1 per X itu adalah Y, berarti cos 2Y. Maksud Bapak gini, jadi kalau seperti ini, dia bisa dirubah, dia bisa dimatikan dia. Berarti di sini sama aja dengan 1 per Y dalam kurung, ini dia, 2 dikali tangen Y per Y. Kan Y kuadrat, sama ini kan? Sama kan?
dikurang, ini 1 per Y, berarti ini sin Y. Berarti ini sama ini jadinya kurang ya, kurang Y. Gitu kan? Ini kalikan ini kan jadinya kurang, ini kalikan ini kan jadinya kurang. Per 1 per Y, lalu cos 2Y. Maka sampai sini kan ada yang hilang dia. Kalau tadi nggak dibuat di dalam ini, di dalam, dia nggak bisa hilang, maka ini hilang. Maka dari sini, kan jawabannya kalau yang ini kan berarti 1 kan? Ini sama dengan 1. Nah, jadi kita tinggal substitusikan, berarti 2 dikali dengan 1, dikurang. Y-nya ganti 0. Sin 0 berapa? Sin 0 itu 0. Baru kurang 0. Per cos. 2 kali 0. 0 berarti cos 0. Jadi sama dengan 2 per 1. Cos 0 itu 1 kan? Sama dengan 2. Ini dia. Jawabannya adalah 2. Untuk soal nomor 6. Nah ini. Tadi kan bentuknya adalah X menuju 0. Ini Y. Sama saja dia. Tapi ini di sini akar ya. Jadi kita bisa ubah seperti ini dia. X-nya itu kita buat 1 per akar Y. Ini kan terserah kita. Oke, ekuivalen dengan akar Y itu sama dengan 1 per X. Berarti kalau misalnya Y-nya itu menuju tak hingga, karena di sini Y, nggak X. Maka ini X-nya itu harus menuju 0. Kan gitu dia. Oke, kita bisa langsung. Berarti ini kita bisa ganti limit X menuju 0. Berarti ini kan sama aja dengan gini dia. Akar 6 dikali akar Y. Akar Y-nya kita ubah 1 per X. Berarti jadinya adalah akar 6 per X. Baru cos. Yang ini sama saja dengan 3 dikali 1 per akar Y. 1 per akar Y itu apa? X. Berarti cos 3X. Baru sin 5X. Oke, disinilah kemampuan kita untuk mengolah ini. Ini sama aja dengan limit X menuju 0 yang sin. Ini masukkan ini. Berarti sin 5X ini sama dengan sin 5X ini per X. Ini. Lalu kali dengan akar 6. Lalu kali dengan cos 3X. Kita bisa cek kalau misalnya seperti ini bentuknya, kan tinggal ini aja yang diambil, nak. Ya kan? Berarti ini hasilnya adalah 5. Lalu yang ini tetap akar 6. Yang ini X-nya ganti dengan 0, berarti ini adalah cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti 1, maka jawabannya adalah 5 akar 6. Apa? Ada jawabannya? D. Yang nomor 6 ini berbeda dengan nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya, nah ini dia. Nah ini kembali lagi. Berarti X itu sama dengan 1 per Y, ini ekuivalen dengan Y itu sama dengan 1 per X. Kita tinggal ubah, kalau X-nya itu menuju tak hingga, maka ini sama saja Y-nya menuju 0. Berarti kita tinggal ganti ini. Limit Y menuju 0, 1 dikurang, berarti ini sama aja dengan 4. 4, ini sama saja dengan 4 dikali 1 per X, berarti 1 per X itu adalah Y, berarti cos 4Y per 1 per X-nya itu adalah Y, tangen, ini berarti 3Y. Sampai di sini kan tidak mungkin, kalau dimasukkan misalnya Y-nya sama dengan 0, ini kan jawabannya jadi 0 per 0. Maka kita bisa ubah, masih ingat rumus identitas trigonometri? Itu adalah kalau dia cos 2X, kita cari yang ada sinnya, itu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Berarti kalau dia misalnya cos 4X, itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat, di sini jadinya 2. Itu dia. Maka, anak-anak Bapak sekalian, yang ini kita ubah menjadi ini. Karena dia ekuivalen dengan ini. Rumus identitasnya.
limit Y menuju 0, 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X per Y tangen 3Y. Ada yang hilang? Ini dia habis. Maka tinggallah limit Y menuju 0. Ini negatif kali negatif adalah positif, berarti 2 sin kuadrat 2X per Y tangen 3Y. Ini Y ya, ini Y. Sampai di sini, kita tinggal langsung aja ambil. Berarti yang ini, ambil yang ini, tapi ini bentuknya kuadrat, ini dia. Baru yang ini. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 kuadrat per 3. Maka jawabannya adalah 8 per 3. Gampang kali ya. Maka D jawabannya. Oke, next. 3 nomor lagi. Nomor 8. Kasusnya masih sama, X sama dengan 1 per Y, ini ekivalen dengan Y sama dengan 1 per X. Berarti kalau X-nya itu menuju tak hingga, maka Y-nya itu harus menuju 0. Oke, kita tinggal ubah. Limit Y menuju 0, X kuadrat, X-nya itu 1 per Y, berarti 2 per Y kuadrat, dikali 1 dikurang, berarti cos 6Y. Karena 1 per X itu adalah Y. Oke, ini tadi Bapak udah ajarkan, cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Berarti kalau dia misalnya cos 6X, itu 1 dikurang 2 sin kuadrat. Yang ini dibagi 2, berarti 6X bagi 2 adalah 3X. Oke, yang ini kita ubah, berarti limit Y menuju 0, 2 per Y kuadrat, dalam kurung 1 dikurang, yang ini kita ubah, ini dia identitasnya, 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Oke, ada yang hilang? Ini yang hilang. Tinggallah 2 per Y kuadrat, negatif kali negatif itu positif, berarti 2 sin kuadrat 3X. Ini masih ada limit Y menuju 0. Setelah ini, kita bisa olah, ini kan jadinya seperti ini deh, limit Y menuju 0, ini 2 kali 2, 4, ini dia, sin kuadrat, ini Y ya, 3Y, per Y kuadrat. Maka kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal ambil aja ini. Berarti bentuknya kuadrat. Ini dia. Berarti sama dengan 4 dikali dengan 3 kuadrat. Sama dengan 36. Ini adalah jawabannya. Oke, E. Oke. Next. Nah, ini mudah. Ini bentuknya Y. Y menuju tak hingga. Kasusnya masih sama saja. Berarti X sama dengan 1 per Y, ini ekivalen dengan Y sama dengan 1 per X. Berarti kalau Y-nya dia menuju tak hingga, maka X-nya itu menuju 0. Oke, tinggal kita ubah. Berarti limit X menuju 0, Y-nya kita ganti dengan 1 per X. 1 per X, sin, ini sama saja dengan 3 dikali dengan 1 per Y. 1 per Y-nya itu adalah X, berarti 3X, lalu cos 5X. Maka ini bisa kita buat seperti ini, nak. Yang sin berarti sin 3X per X, lalu cos 5X. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan saja. Yang ini ambil 3-nya saja, berarti 3. Yang ini ganti X-nya sama dengan 0, berarti cos
cos 5 dikali dengan 0, ini sama aja dengan cos 0. Berapa cos 0? 1. Berarti 3 dikali dengan 1. Maka jawabannya adalah 3. Maka D dia jawabannya. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir nomor 10. Masih sama kasusnya, berarti X itu sama dengan 1 per Y, ekivalen dengan Y sama dengan 1 per X. Selalu seperti ini. Kenapa kita harus buat seperti ini? Nah, ini tujuannya untuk memudahkan kita, karena taingga ini kalau masukkan X-nya taingga kan 2 kali taingga, agak bingung dia. Maka, kalau X-nya menuju taingga ini sama saja dengan Y menuju 0. Berarti kita ganti limit Y menuju 0, X-nya kita ganti berarti 2 per Y, ini dia X-nya 1 per Y, tangen 1 per X itu adalah Y, lalu sekan 2Y. Maka sampai di sini kita bisa olah ini, limit Y menuju 0, 2 dikali tangen Y per Y. Sekan itu sama dengan apa? Sekan itu sama dengan 1 per cos 2Y. Sudah sampai sini, kita tinggal ubah. Yang ini sama dengan 1, berarti 2 dikali dengan 1, dikali, ini kalau Y ganti dengan 0, berarti 1 per cos 0. Cos 0 itu adalah 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1, kali dengan 1. Maka jawabannya itu adalah 2. C jawabannya. Bapak kira mudah ya untuk limit taingga trigonometri. Bapak kira sampai di sini ya, setelah Bapak nanti Bu Ade sudah menunggu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.